Selamat malam pemirsa, ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, Indonesia memang disokong oleh konsumsi. Tetapi investasi ini jadi motor penggerak agar industri ini bisa menjadi tumbuh dan pendapatan bisa bertambah, serapan tenaga kerja pun semakin besar. Dan untuk itulah ketika investasi ini terkendala birokrasi, tentu presiden pun menjadi kecewa. Padahal sudah diupayakan sedemikian rupa agar regulasi yang ada ini dibuat sesimpel dan sesederhana mungkin, harapannya agar bisa menarik investor. Tapi ternyata birokrasinya masih terlalu besar sehingga investasi itu masih belum masuk juga. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Jokowi kesal investasi terhambat birokrasi ruwet. Dan saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Kami pun juga masih menantikan 1 orang narasumber lagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Mas Nusron Wahid yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Mas Nusron, boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa Mas Nusron. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat Mas Nusron? Sehat selalu. Harus selalu sehat ya Mas? Ya. Dan tentunya ada Pak Peter Abdullah, Ekonom Core Indonesia. Pak Peter, selamat malam. Pak Peter sehat? Selamat malam, Alhamdulillah sehat Mbak Mona. Ya, dan kita juga nanti akan terhubung dengan Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN periode 2011-2014. Apakah sudah terhubung beliaunya? Pak Dahlan, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Dahlan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Dahlan di sini ada Pak Peter dan juga ada Mas Nusron. Pak Dahlan mungkin bila disapa. Salam Pak Yusron, Pak Peter. Selamat malam Pak Dahlan. Ya, dan kami masih menantikan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia untuk juga sharing bersama kita di sini mendiskusikan berkaitan mengenai investasi. Dan tentunya ini yang menjadi catatan sebenarnya adalah Kementerian BUMN. Kami sudah mengundang staf khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga berkali-kali untuk bisa hadir dalam diskusi kali ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena kepadatannya sehingga tidak bisa mendiskusikan lebih lanjut berkaitan mengenai birokrasi di BUMN yang dikeluhkan oleh Presiden sehingga Presiden sempat marah-marah dalam pidatonya. Baik, kita langsung saja. Kita di sini mumpung ada Pak Dahlan nih, mantan Menteri BUMN. Pak Dahlan, oh masih belum ada. Kita ke Mas Nusron kalau gitu. Oh ini Pak Dahlan. Pak Dahlan, saya ke Pak Dahlan dulu deh sambil kita menunggu. Pak Yusron dulu lah, Pak Yusron dulu. Oh Pak Nusron dulu, oke. Saya kualat nanti, saya kualat. Mas Nusron, ini kolega nih Komisi 6 BUMN. Memang separah itu birokrasinya? Terima kasih ya. Memang variabel investasi itu kan variabel yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tidak mungkin bisa tumbuh tanpa variabel investasi. Problem pertama saat ini mungkin Pak Bahlil nanti harus menjelaskan. Nah ini karena diomongin selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Terima Bahlil kasih. harus menjelaskan. Pak Menteri silakan. Ya kan? Selamat datang Pak Bahlil. Ini. Sama-sama jas Ya. Cuma bedanya saya agak sedikit tidak hitam. Ya. Silakan Pak Menteri. Harapannya dengan adanya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kewenangan daerah ditarik ke pusat dan beberapa kewenangan Kementerian Teknis ditarik ke satu pintu lewat mekanisme single submit di OSS yang itu ada di bawah Kementerian Pak Bahlil. Ini sampai hari ini kami cermati belum bisa berjalan secara optimal. Padahal harusnya sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini menteri yang penuh dengan inovasi dan dobrakan dan sedikit lompatan-lompatan dalam tanda petik kadang-kadang rada kurang ajar. Ya kan? Dalam tanda petik begitu. Tapi baik kan arahnya. Ya arahnya baik, arahnya tapi baik. dalam konteks masa transisi ini OSS ini belum berjalan dengan baik. Karena hampir tiap hari itu mengalami perubahan sistem. Yang itu ujung-ujungnya di bawah ini kebingungan dan mengalami stagnasi. Contoh izin IMB, Kota Tangerang
kemudian komplain, Kabupaten Tangerang komplain, hampir semua komplain, karena harusnya dengan adanya OSS yang ditarik ke pusat ini kan harusnya lebih cepat, tapi ternyata tidak jauh lebih cepat, malah lebih lambat. Kenapa? Karena sistemnya belum siap, tapi Pak Bahlil karena tanda petik kungfu dan atraksi diumumkan terlalu cepat. Harusnya Pak Bahlil sebelum mengumumkan ini disiapkan dulu sosialisasi ke bawah, infrastrukturnya di bawah dan sebagainya supaya tidak stuck di bawah. Ini banyak yang stuck. Nah, kembali ke soal pertanyaannya siapa namanya kalau lupa? Manohara, Mas Mbak Manohara. Susron. Manohara itu nggak singkatannya apa? Tukang bikin manuver dan huru-hara. Nah, tentang birokrasi di BUMN yang membuat Pak Presiden itu kesal. Begini, ini case-nya kan tadi secara spesifik di pidatonya Pak Presiden mengatakan case kejadian di Tuban. Di Tuban itu kan masalah proses pengembangan TPPI, rencana pembangunan kilang, pengembangan kilang dengan kerjasama dengan Rosneft ya Pak Menteri ya, dengan Rusia. Ini begini, saya syukur sekali ada statement dan sinyalemen daripada Pak Presiden itu. Jauh hari kita di Komisi 6 udah mengingatkan. Nah, tahu nggak salah satu problem internalnya itu adalah birokrasi di dalam internal Pertamina. Karena itu ini juga menjadi semacam kayak permenungan dan reformasi internal dalam birokrasi Pertamina. Apa salah satu yang menghambat? Transaksi di atas 30 juta US dollar itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Padahal yang namanya transaksi investasi di dalam kilang itu minimal 5 sampai 7 miliar US dollar. Kalau setiap belanja per 30 juta US dollar harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, gimana nggak lama? Nah, karena itu sinyalemen dari Pak Presiden ini sungguh baik dan kita harus sambut gembira. Bagaimana cara gembiranya? Kementerian Menek BUMN, Pak Erick Thohir, CQ-nya Wakan, boleh juga Pak Wamennya Pak Pahala, memerintahkan. Pak Pahala kan komut, belum, komutnya kan ini, Wakomut, Pak Pahala itu, komutnya masih Pak Ahok. Kan Wakomut di situ, ya kan di tempatnya Bunike. Harusnya rombak dong birokrasi di situ. Masa transaksi 30 juta ke atas harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Ya kan kalau gitu kapan putusnya? Ini salah satu yang membuat penyebabnya. Ya kan, nah karena itu statement daripada Pak Presiden itu baik, tapi tidak ada artinya statement itu kalau kemudian tidak diimbangi dengan perubahan mekanisme. Sama halnya dengan OSS, OSS itu baik. Tapi artinya apa? Artinya kalau infrastruktur belum siap ya sudah diumumkan terlebih dahulu. Ya kan? Ini terlalu cepat ingin mendapatkan prestasi. Supaya kesan sudah bekerja tapi yang jadinya adalah macet keadaan. Saya kira itu yang dilakukan oleh Pak Bahlil. Terima kasih. Nanti Pak Bahlil akan jawab lebih lanjut, tetapi kita jeda dulu Bang Bahlil biar agak panjang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Iya.